Ya, Faris, suara saya udah masuk ya? Ya, sudah. Wajahnya ada nggak? Soalnya di sini kayak nggak ada gitu. Ada. Ada ya? Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa menjalani puasa Ramadan, menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kerabat, sahabat, dan orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh yang telah berjuang demi tegaknya di ummah Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman hingga saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru Dewan Dakwah, para senior STID, dan juga para sahabat mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Faris, perkenalkan sedikit ya. Saya ulang perkenalan saya. Saya adalah Azam Hamdullah. Saya saat ini adalah mahasiswa Prodi KPI di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, kelas kepakaran, yaitu kepakaran jurnalistik dan pemikiran Islam. Pada sore hari ini saya diamanahkan untuk sedikit berbagi tentang pemuda Islam. Materi ini memang adalah materi, katakanlah materi pamungkas saya, atau sorry, maaf, maksudnya materi yang biasa saya sampaikan di beberapa kajian, beberapa program, beberapa kesempatan dengan anak-anak muda di eh, di beberapa sekolah, baik itu di sekolah Islam, sekolah internasional ataupun sekolah negeri, di mana saya sempat beberapa kali hadir di kegiatan tersebut. Nah, jadi ini sedikit ya materi sederhana saja, materi sederhana, dan insya Allah dengan materi ini kita bisa punya katakanlah semangat untuk membina diri kita sebagai anak muda dan juga membina sahabat-sahabat kita, anak-anak muda di luar sana. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat, Faris? Ya, udah. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, materi kita pada sore hari ini menjelang berbuka ini adalah pemuda Islam beradab dan berdaya. Ada dua istilah yang saya gunakan di sini, adalah kata adab dan ada kata daya. Adab itu seperti yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para guru-guru kita adalah akhlak mulia, di mana akhlak mulia inilah yang menjadi sesuatu yang pembeda antara pemuda Islam dengan pemuda-pemuda yang lain. Nah, pemuda Islam itu tidak hanya orang yang berakhlak, tidak hanya orang yang beradab, tetapi juga orang yang berdaya, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki bakat, sehingga dengan bakat minatnya itu dia bisa memberikan kontribusi bagi umat. Hanya saya membuat judul yang mungkin sedikit bombastis ya, Eh, tapi insya Allah ini menjadi doa lah untuk kita, untuk pemuda Islam beradab dan berdaya. Ya, ini tadi sedikit CV saya yang tadi sudah dibacakan oleh Faris. Saya adalah alumni Atako College dan sekarang sedang menempuh pendidikan, sudah di semester 7 di masih di STID Muhammad Natsir. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya tentang siapa sebenarnya yang kita sebut di sini sebagai anak muda Islam atau pemuda Islam. Simpel saja, sederhana saja. Definisi pemuda Islam yang kita gunakan di sini adalah seorang yang mukallaf, dalam arti seorang yang sudah dibebankan syariat, sudah matang akalnya untuk membedakan baik dan buruk, dia sudah mencapai akil, sudah mencapai balik secara fisiknya, dan juga ya pasti ya beragama Islam. Jadi siapapun sebenarnya orang yang dia itu orang Muslim dan sudah mukallaf, sudah mencapai akil dan balik, itu bisa disebut sebagai pemuda Islam. Makanya saya terkadang kurang setuju ya dengan apa namanya periodisasi atau
rentang usia tertentu terkait dengan siapa yang disebut sebagai pemuda yang biasa, yaitu misalnya ada PBB bikin rentang usia tertentu untuk disebut sebagai pemuda, dan untuk memisahkannya dengan periode remaja, periode anak-anak, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada periode remaja. Di dalam Islam ya dia itu anak-anak, setelah dia mendapatkan, dia mukallaf, dia terbebankan syariat, dia menjadi ya dewasa gitu. Nah, anak muda di sini adalah ya sedikit ya bisa, kalau bisa dikatakan ya peralihan lah antara anak-anak dan dia menjadi seorang dewasa gitu. Jadi begitu definisi anak muda yang kita gunakan pada materi kita pada sore hari ini. Nah, ada hal yang penting eh, yang saya kira perlu ditanamkan oleh anak-anak muda saat ini, apalagi anak-anak muda Muslim, adalah kebanggaan terhadap agamanya. Kenapa? Karena ketika saya ya alhamdulillah saya karena berada di Sekolah Tinggi Dakwah Muhammad Natsir dan juga berada di circle-nya Dewan Dakwah, saya mendapatkan sedikit lah pengalaman untuk bertemu dengan anak-anak muda di beberapa daerah. Dan masalah anak muda sekarang itu yang saya lihat ya, yang sejauh pemahaman saya, sejauh pengamatan saya adalah hilangnya kebanggaan terhadap agamanya sendiri. Sehingga kehilangan itu membuat mereka juga kehilangan identitas. Sebenarnya saya ini siapa? Saya ini apa gitu? Apa kontribusi saya? Oh, boro-boro kontribusi. Dia mengetahui dirinya saja dia tidak tahu. Sehingga kita perlu tuh untuk menanamkan kebanggaan kita menjadi seorang Muslim itu apa anak-anak muda saat ini. Sebelum kemudian menyemangati mereka untuk ya berkontribusi dan sebagainya. Nah, eh, ketika saya bertemu dengan anak-anak muda, berbincang dengan mereka, saya selalu katakan bahwa Islam itu agama yang kita anut ini adalah agama yang original dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat agama-agama lain yang ada di muka bumi ini tuh bukanlah agama original dalam pemahaman kita, dalam akidah kita. Kenapa? Karena hanya agama kita lah yang kemudian itu kalau misalnya bahasa Prof. Alatas adalah the true revealed religion, agama wahyu yang benar. Agama wahyu ya hanya satu-satunya agama wahyu yang benar itu hanya Islam. Mungkin saja agama-agama lain itu mendapatkan wahyu pada mulanya, tetapi mungkin diselewengkan, mungkin ditambah kurangkan, sehingga tidak menjadi original. Nah, kalau misalnya saya sering kasih perbandingan tuh kepada mereka. Kalau kamu beli sepatu atau beli barang-barang branded yang original, terus kamu bandingkan harganya dengan barang-barang yang KW, kamu kamu beli di Tanah Abang, kamu beli di pasar dekat rumah kamu, mana yang lebih mahal, mana yang lebih berharga? Ya mereka pasti sebutnya ya yang original. Nah, Islam itu seperti itu. Islam adalah true religion. Islam adalah submission yang benar, true submission. Sehingga kita bisa ada punya rasa kebanggaan, rasa percaya diri menjadi seorang Muslim karena memang agama itu, agama Islam ini memang diridhokan kepada kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga kerap berbincang membahas hal ini dengan anak-anak muda, yaitu yang bersambung dengan poin pertama adalah Islam itu adalah agama wahyu yang final update. Ya. Jadi Islam itu memang didasari oleh wahyu, didasari oleh ya perintah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu adalah ya penerima wahyu dan penyampai wahyu gitu. Dan menjadikan wahyu itu ya menjadikan apa? Bisa kita amalkan sehari-hari gitu. Nah, makanya memang agama Islam ini agama wahyu yang didasari oleh wahyu. Dan wahyunya ini gak sekedar wahyu yang kemudian kita pegang, tapi juga wahyu yang tidak ada yang berubah gitu. Jadi tidak ada berubah di sana, dan dia itu udah final update. Mungkin agama-agama lain seperti yang saya sampaikan, agama-agama lain mungkin dapat wahyu, tapi wahyu itu sudah diselewengkan, sudah dikurang tambahkan, sehingga yang kemudian menjadi update yang sempurnanya itu adalah Islam, dinullah Islam. Dinullah itu ya hanya Islam gitu. Nah, saya juga sering kasih analogi kepada mereka, kepada anak-anak muda. Kalau kamu beli HP gitu, atau membeli gadget gawai, kalau anak-anak muda sekarang kan nggak bisa lepas ya Bapak Ibu dengan gawai, pasti kamu kan pengen gadget yang paling terbaru. Kenapa? Karena segala aplikasi, segala permainan misalnya ada game segala macam itu hanya bisa dipakai oleh oleh program
oleh HP yang terbaru gitu. Sehingga untuk menghadapi dunia sekarang yang sudah modern dan sebagainya, itu tidak bisa tidak kita menggunakan ya agama Islam. Kita mengimani agama Islam karena agama Islam itu adalah agama yang sudah update, yang sudah final update, yang nggak ada lagi update setelahnya. Gitu. Itu kan dengan 2 poin itu saja itu sudah membanggakan, sudah memberikan satu dorongan kepada anak-anak muda bahwa ya saya ini menggenggam agama yang kuat, gitu, memeluk agama yang benar. Terus yang ketiga, Islam juga punya model idola terbaik. Tadi sempat saya singgung bahwa eh, Islam itu kerennya Islam adalah dia itu tidak sekedar teori saja, tapi bisa ada aspek-aspek amalnya gitu. Jadi wahyu itu tidak turun kepada kita secara langsung sehingga kita bisa menafsirkan sendiri, kita bisa mengamalkan sendiri. Tapi Allah menurunkan Rasulullah, Allah menurunkan figur, ethical figure yang bisa kita contoh gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat, ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman, anak-anak muda, Allah menurunkan sholat, menurunkan perintah sholat yang menunjukkan bagaimana tata cara sholat, apa yang ada di dalam sholat itu, apa syarat-syarat sehingga kita bisa mendirikan sholat, apa yang membatalkan sholat, itu kan tidak bisa tidak kita ambil daripada Nabi Muhammad. Begitu. Jadi agama itu makanya dalam syahadat kita juga mengakui bahwa kesaksian kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW tidak hanya kesaksian bahwa Allah itu Tuhan kita, tapi Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Gitu. Dan hebatnya Islam itu punya satu sosok idola yang kalau bahasa Ustaz Adian itu idola yang setiap aspek kehidupannya itu bisa dipelajari, bisa diteladani. Kalau biasa Ustaz Adian tuh sering kasih contoh. Kalau kamu tuh idola dengan Cristiano Ronaldo, atau kamu idola dengan misalnya siapa? Pak Soekarno misalnya. Yang kamu idolakan itu hanya satu aspek saja, gitu. Misalnya Cristiano Ronaldo. Ronaldo tuh yang kamu idolakan ya hanya sekedar ya jagonya main bola, tapi kehidupan pribadi dia, bagaimana dia menjadi suami misalnya, bagaimana dia menjadi ayah, itu tidak bisa kita teladani dari Ronaldo misalnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, setiap aspek kehidupannya itu bisa kita teladani. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari hal-hal yang perintil kayak sikat gigi, masuk kamar mandi, sampai bangun negara, membangun keluarga, itu ada di Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Islam punya sosok idola, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya lihat ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak muda kita sekarang tuh kan sering mencontoh ya. Sering mencontoh, sering meneladani idola-idola yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan syariat. Sehingga mereka tuh bisa diarahkan kemana-mana. Gitu. Sehingga ketika kalau misalnya kita tekankan gitu, misalnya kita dorong mereka untuk mengidolakan Rasulullah, ya baik seluruh aspek kehidupan itu bisa menjadi lebih baik. Gitu. Nah, selanjutnya Islam itu agama yang universal. Saya karena alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan beberapa kali pergi ke luar negeri, saya bisa menceritakan tuh kepada teman-teman bahwa ketika Islam dijalankan di luar negeri itu sama dengan apa yang Islam yang dijalankan di Indonesia. Ya mau saya ke Amerika, saya ke Austria, ke Eropa dan beberapa negara yang lain, ya Islam itu ya satu. Itu artinya Islam itu agama yang universal. Islam itu tidak hanya untuk orang Indonesia saja. Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah itu memang diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Nah itu ya Bapak Ibu, ada 4 hal yang bisa katakanlah menjadi topik perbincangan saya atau ya pembahasan saya bersama anak-anak muda ketika mendorong mereka untuk kemudian mencintai Islam, membanggakan Islam sehingga kuat itu identitas mereka sebagai seorang Muslim. Nah, ada juga hal yang perlu kita tekankan kepada anak-anak muda kita, yaitu adalah bagaimana sosok anak muda itu. Kita berikan contoh bagaimana Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu adalah sosok yang sangat luar biasa, yang menjadi membantu Rasulullah, kemudian menulis Al-Quran dan sebagainya. Itu kan beliau yang mencoba untuk menyusun. Itu kan beliau itu juga ahli dalam faraid dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita kita juga bisa tahu ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda, usia 21 tahun. Ada Kemala Hayati, anak pemudi hebat, menjadi jenderal. Bahkan disebut dalam sejarah dia laksamana perempuan pertama yang dimiliki oleh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.
Nah, kalau misalnya di era yang modern, mungkin kita bisa melihat Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu adalah sosok tokoh, termasuk juga sosok murid dari Pak Muhammad Natsir. Nah, Haji Agus Salim ini ketika muda juga seseorang yang sangat keren, sangat hebat. Dia bisa menguasai banyak bahasa, dia pandai berdiplomasi, dia juga paham tentang agama, dia belajar dengan Syekh Amr Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, dia bekerja dengan Belanda, tapi tidak menjadi kacungnya Belanda. Gitu. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa menguatkan juga anak-anak muda. Jadi tidak hanya aspek Islamnya saja yang dikuatkan kepada diri mereka, kebanggaan mereka sebagai Muslim, tapi juga ikatan mereka dengan sejarah pemuda Islam itu sendiri. Gitu. Nah, eh, saya juga sampaikan pada anak-anak muda, kepada ya kita sendiri, saya sendiri, saya tekankan juga kepada diri saya bahwa pemuda Islam itu harus menjadi seorang agent of change. Apa itu agent of change? Yang agen perubahan. Saya sering ditekankan oleh guru-guru saya di STID bahwa seorang dai itu ya agen perubahan. Saya katakan ya pemuda Islam itu harus juga menjadi dai. Dia harus bisa menjadi penyampai dari Islam dengan cara mereka sendiri-sendiri. Begitu. Jadi tidak hanya dia harus menjadi ustadz, tidak tidak saja. Kalau dia pun dia ingin menjadi insinyur, dia ingin jadi seorang apa namanya ahli seni dan sebagainya, boleh. Tapi dia harus tekankan bahwa dia itu adalah ketika dia menjadi Muslim, dia harus jadi agent of change, agen perubahan, menjadi seorang dai, penyampai dari Islam itu sendiri, melalui ya karya-karyanya, aktivitasnya, akhlaknya dan sebagainya. Nah, eh, kayak keyakinan kita sebagai seorang dai itu, seorang agent of change sebagai pemuda Islam itu tidak lahir di ruang hampa, tapi juga ada peluang dan tantangan yang perlu dipahami juga oleh anak-anak muda. Eh, Peluangnya, kalau misalnya kita bicara tentang peluang anak muda, kita tahu bahwa Indonesia sudah memasuki eh, bonus demografi. Ya, kalau konon katanya Indonesia itu nanti di tahun 2045 akan berada di puncak bonus demografi di mana eh, apa namanya anak-anak muda yang usianya produktif itu menjadi mayoritas dari penduduk Indonesia itu sendiri. Sehingga mereka punya peranan yang penting untuk membangun Indonesia ini. Itu kan suatu peluang sebenarnya. Nah, menurut penelitian juga generasi Z Indonesia itu masih menganggap agama itu paling penting. Bahkan di atas lebih lebih baik daripada Nigeria, Turki, dan negara-negara lain. Jadi ini bisa menjadi peluang kita bahwa ya anak muda kita itu sebenarnya masih ada kecenderungan untuk mengakui agama mereka, kecenderungan untuk menganggap bahwa agama Islam atau agama yang mereka anut itu sebagai agama yang apa ya benar gitu. Karena Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia, bisa kita katakan ya anak-anak muda Islam itu ya masih menganggap agama itu adalah sesuatu yang penting. Nah, itu dari segi Indonesia. Dari segi dunia juga, kalau misalnya kita lihat data global, ternyata seperempat, lebih dari seperempat populasi Muslim dunia itu adalah Gen Z. Gen Z itu adalah anak-anak muda yang kelahiran dari tahun 1996 sampai kalau salah sampai tahun 2010. Gitu. Jadi ini kan sebagai suatu peluang yang harus dimanfaatkan oleh ya orang-orang tua untuk membina anak-anak muda dan juga anak mudanya sendiri. Gitu. Nah, tetapi di samping peluang tadi, ada juga tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini saya lihat yang paling menyeramkan atau yang paling bisa kita katakan paling merusak itu adalah ya tantangan pemikiran. Kalau Bapak Ibu melihat di media sosial, anak-anak muda itu sangat, anak muda Muslim ya, itu sangat apa ya mudah sekali terpedaya dengan slogan-slogan yang sebenarnya asing di dalam Islam. Slogan-slogan yang sebenarnya tidak apa ya kebenarannya itu masih diragukan atau bahkan salah. Yes, salah satu contohnya yang saya berikan apa namanya fotonya ini adalah ungkapan humanity above religion. Kemanusiaan itu di atas agama. Itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat salah karena kemanusiaan itu seharusnya bagian part of religion. Karena agama kita lah yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang manusia yang baik. Ketika kita eh, mendukung perjuangan teman-teman di Palestina, anak-anak muda di Palestina, bukan berarti kita mendukung dari segi kemanusiaan saja, tapi kita mendukung karena ya dorongan keagamaan kita. Gitu. Nah, kalau kata Ustaz Adian,
kita memindahkan duri di jalan aja itu berdasarkan keimanan kita. Masa kita mau mendukung rakyat yang terjajah, anak-anak muda yang apa yang nggak bisa sekolah gitu. Itu ya pasti ada landasan keimanan gitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan sebagai seorang muslim, setiap hal itu ada landasan keimanan, ada landasan agama yang mendasari kita melakukan hal itu. Jadi itu satu sesuatu yang salah mengatakan bahwa humanity above religion. Karena anak-anak muda sekarang juga ada pikiran gitu. Mereka merasa bahwa ya saya ingin berbuat baik aja tanpa tanpa adanya agama. Saya bisa kok berbuat baik, saya bisa bersodakoh dalam tanda kutip, memberikan apa kebaikan itu berbuat baik dan sebagainya tanpa iming-iming agama, tanpa iming-iming surga, tanpa ditakut-takutin adanya neraka, nggak perlu. Saya bisa berbuat baik aja tanpa agama. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, berbuat baik di sini kan bisa sangat relatif. Ya. Bisa di satu sisi itu baik, bisa di satu sisi itu buruk. Kalau Pak Hamid Fahmi Zarkashi, Profesor Hamid Fahmi Zarkashi dalam buku Mishkatnya itu memberikan contoh. Kalau misalnya di dalam Islam itu mengubur jenazah itu adalah di tanah dan itu baik, maka orang Hindu itu mengatakan bahwa itu tidak baik. Yang baik itu adalah membakar jenazahnya. Gitu. Jadi kan ada satu hal yang relatif jadinya. Jadi yang baik yang mana, yang buruk yang mana, gitu. Artinya, suatu baik dan buruk itu tidak bisa kita langsung dari akal kita saja, tapi juga ada bantuan agama, ada bimbingan dari agama, gitu. Nah, inilah salah satu ya di antara perang-perang pemikiran, perang-perang keilmuan yang harus apa ya bisa diperkenalkan dengan anak-anak muda sehingga anak muda tidak terjebak di sini. Nah, selain itu juga ada serangan dari LGBT. Sekarang serangan dari teman-teman kita yang mendukung adanya kesetaraan gender dan sebagainya. Nah, ini juga sangat riskan sekali. Kalau saya baca penelitian dari Bu Rita Subagio, pendiri Ayla itu, beliau bilang bahwa ya sekarang anak muda sudah sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran, ya sebagian anak muda ya, ajaran-ajaran ya bahwa my body, my choice, bahwa tubuh saya itu adalah pilihan saya, dan sebagainya. Jadi tidak, bahkan mereka pakai jilbab sendiri, itu bukan karena itu adalah aturan Tuhan, tidak, aturan Allah, tidak. Tapi mereka merasa ya itulah pilihan saya pakai jilbab, gitu. Nah, itu kan satu hal yang tipis, sederhana, tapi sebenarnya itu adalah permasalahan akidah yang harus ditekankan pada, diingatkan kepada anak-anak muda kita. Nah, selain ya isu-isu tentang keilmuan, ada juga isu-isu terkait dengan isu-isu sosial di dalam tubuh anak-anak muda Islam sendiri, yaitu ketidakpedulian. Sering sekali anak-anak muda Islam itu tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia Islam pada umumnya. Siapa ulama-ulama mereka, apa apa kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak muda di luar sana atau masyarakat-masyarakat muslim di luar sana. Mereka tidak peduli. Padahal mereka punya media sosial, tapi mereka tidak peduli. Hingga hal itu membuat apa ya, harus mereka harus didorong untuk diperkenalkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada media sosial, ada juga kasus-kasus seperti di Palestina yang kita tahu itu sedikit lah yang membangun semangat giroh keislaman dari anak-anak muda. Nah, itu suatu hal yang sangat baik. Ini karena memang anak-anak muda Islam itu ya harus punya apa ya, keyakinan bahwa Islam itu, umat Islam itu ya satu tubuh, yang dimana kalau tubuhnya sebagian tubuhnya sakit, ya seluruh tubuhnya itu ikut sakit. Gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya peluang, adanya tantangan yang eh, dihadapi oleh anak muda untuk menjadi seorang agent of change, tadi agen perubahan, seorang dai, maka pemuda Islam itu juga harus punya senjata. Apa saja senjatanya? Yang pertama adalah confident, yang tadi ya, percaya diri dengan identitas sebagai Muslim. Islamic worldview-nya itu harus kuat, pandangan Islamnya itu harus kuat, akidahnya itu harus kuat. Sehingga ketika dia berhadapan dengan dunia luar, dia tidak menggadaikan keimanannya dengan harga yang rendah. Ketika dia mulai diatur-atur pemikirannya, mulai diarahkan, dia tidak akan apa namanya belok kanan belok kiri karena dia punya kepercayaan diri agama saya yang benar. Terus yang kedua adalah critical and global thinking. Pikiran dan tindakan itu berlandaskan pandangan ala Islam. Dia tidak serta-merta menerima saja apa yang masuk ke dalam dirinya, tapi dia saring dengan kemampuan literasi yang kuat. Walaupun dia memegang media sosial, dia aktif di internet, tapi dia tidak terikut dengan arus, tidak terikut dengan apa namanya ya, arus budaya dan sebagainya, arus pemikiran.
dia kritis dengan hal itu. Dan dia juga berpikiran global, dia tidak hanya berpikiran bahwa saya itu adalah orang Indonesia saja atau saya orang Depok saja, saya orang desa saja, tapi juga dia berpikir bahwa saya itu adalah makhluk Allah, saya itu adalah ya warga bumi sebenarnya, gitu. Yang punya apa ya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan syariat Islam. Gitu. Yang ketiga adalah kreativitas. Nah, anak muda itu harus bisa kreatif dalam menyampaikan Islam, dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Tidak bisa monoton seperti anak-anak apa orang-orang tua. Dia harus punya sesuatu yang baru. Dalam hal ini sesuatu yang baru yang tidak kemudian melanggar syariat ya, tapi yang benar-benar punya warna baru, kemasan baru sehingga ketika menyampaikan itu orang-orang anak muda lain pun apa, katakanlah bisa dalam tanda kutip tergiur lah dengan akhirnya terikut dengan apa gerakan dakwah tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah passion. Anak-anak muda Islam itu juga harus punya passion, harus punya skill. Mereka tidak sekedar punya alat yang baik saja, tapi juga tadi ya punya daya, punya kemampuan, punya sesuatu yang dia bisa tunjukkan kepada orang, bisa berkontribusi di masyarakat dengan itu. Makanya Ustaz Adian tuh sering memberikan pesan di dalam pendidikan itu ya pilih fardu kifayah yang tepat. Seorang muslim itu dia selain dia menguatkan fardu ainnya ya apa ilmu tentang keislamannya dari tahap yang fundamental, dia juga harus punya ilmu fardu kifayah yang kemudian membolehkan dia untuk berkontribusi bagi umat, berkontribusi untuk membuat dia menjadi mandiri, tidak kemudian meminta-minta kepada orang lain. Gitu. Passion ini sangat penting. Gitu. Jadi senjata muda Islam itu empat ini: confident, percaya diri, critical and global thinking, berpikir kritis dan berpikir global. Ketiga ada kreativitas, dan keempat adalah passion, minat, bakat. Nah, ya sebagai penutup, saya sering sekali menggunakan ayat ini, saya menjelaskan tentang ayat ini kepada teman-teman bahwa anak-anak muda itu di dalam Al-Quran itu sangat dijunjung tinggi, sangat didorong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ketika menceritakan tentang anak muda, tentang Ashabul Kahfi, seorang anak muda yang eh, keren, yang punya akhlak yang baik, itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Anak-anak muda Islam itu harus paham sekali, sadar sekali bahwa ketika mereka itu beriman, mereka itu punya keimanan yang kuat, Allah sendiri akan menunjukkan jalan. Mereka nggak perlu takut, mereka nggak perlu risau dengan apa yang akan terjadi nantinya, karena ketika mereka sudah beriman saja, mereka itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini ada kutipan dari Profesor Alatas dalam buku Islam and Secularism. Beliau dengan tegas mengatakan, ingatlah bahwa kita adalah umat yang tidak terbiasa dan tidak dibenarkan untuk kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Jadi anak-anak muda Islam itu, jadi buku Islam Secularism yang ditulis oleh Prof. Alatas, yang dimana kutipan ini ditulis, itu beliau menulis di buku di halaman pertama adalah To Muslim Life. Jadi memang pesan ini ya untuk anak-anak muda Islam. Jadi anak muda Islam itu walaupun diterpa berbagai masalah dalaman umat Islam, ya internal confusion of knowledge, loss of adab, rise of false leader dan sebagainya, dan juga kemudian diserang dari segi eksternal dari sekularisme, westernisasi dan sebagainya, tapi dia tidak kehilangan harapan, dia tidak kehilangan kepercayaan diri, sehingga dia bisa bangkit dan memperkenalkan Islam dengan bangga sebagai identitas. Nah, ini ya sebagai satu kalimat terakhir saya tekankan kepada anak muda, mungkin di sini ada teman-teman dari mahasiswa STD, sahabat-sahabat saya, apa yang dengan kemampuan yang kita miliki sekarang, apa sih yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita kontribusikan kepada umat Islam, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf sudah menyita waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, jazakallah khairan kasir untuk Akhina Azam. Akhina Azam sudah memberikan kuliah ya pada sore hari ini. Eh, karena tadi
Saudara Azam memberitahukan bahwa ya ada acara lagi ya setelah ini. Jadi mungkin kita tidak membuka sesi tanya jawab. Jadi terima kasih untuk eh, Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di kuliah pada sore hari ini. Mungkin sekedar ingatkan bahwa nanti malam ada kuliah kembali jam 9:30 bersama Ustadz Arif Wibowo dari DDI Solo Raya dengan tema dakwah di daerah rawan pemurtadan. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron, Bapak Ibu. Jazakallah, Jazakallah, Azam. Afwan.